Baik, saya masuk yang pertama dulu Bapak Ibu, pendahuluan. Jadi secara singkat, mata kuliah metode penelitian itu mencakup pembahasan penyusunan proposal penelitian Bapak Ibu. Jadi terbatas di proposal penelitian. Beda kalau misalnya kita bahas tentang karya tulis ilmiah. Nah, misalnya kayak seperti skripsi kah, tesis kah, atau misalnya disertasi, atau ya misalnya dia karya semacam karya tulis ilmiah di luar dari itu. Kalau seperti itu dia lengkap Bapak Ibu. Mulai dari pendahuluan, terus kemudian kajian pustaka, metodologi penelitian, hasil pembahasan dan kesimpulan. Biasanya seperti itu secara umum. Tetapi untuk mata kuliah metode penelitian, pembahasannya itu terbatas pada proposal penelitian. Jadi otomatis nanti Bapak Ibu, output yang diharapkan dari mata kuliah ini adalah adanya proposal penelitian dari Bapak Ibu. Nah, kemudian untuk materi panduan yang berkaitan dengan mata kuliah ini, yaitu yang pertama nanti akan kita bahas ragam-ragam penelitian, jenis-jenis penelitian Bapak Ibu. Apa saja penelitian-penelitian yang bisa dilakukan oleh Bapak Ibu, terus kemudian sistematika proposal, kemudian analisis data, aplikasi pengolahan data, format penulisan, dan penyelenggaraan bimbingan. Nah, ini adalah ruang lingkup. Kemudian yang kedua, berkaitan dengan penggunaan panduan, Bapak Ibu. Penggunaan panduan. Jadi yang pertama itu berkaitan dengan jenis penelitian. Ini menjadi ruang lingkup juga di mata kuliah ini, yaitu berkaitan dengan jenis-jenis penelitian, Bapak Ibu. Nah, secara umum, Bapak Ibu, kita sambil Bapak Ibu silakan sambil dengar-dengar saja. Nanti juga bisa Bapak Ibu cari informasi sendiri, cari referensinya. Tetapi secara umum, jenis penelitian itu ada tiga, Bapak Ibu. Yang pertama adalah penelitian kuantitatif. Kemudian yang kedua adalah penelitian kualitatif. Dan yang ketiga adalah campuran dari dua penelitian yang pertama tadi. Jadi penelitian campuran antara kuantitatif dan kualitatif. Nah, sekarang kita bahas satu-satu dulu Bapak Ibu. Berkaitan dengan penelitian kuantitatif. Nah, penelitian kuantitatif singkatnya adalah penelitian yang menggunakan data berupa angka. Singkatnya seperti itu, Bapak Ibu. Jadi penelitian kuantitatif adalah penelitian yang menggunakan angka, menggunakan data berupa angka. Itu penelitian kuantitatif. Sedangkan penelitian kualitatif itu adalah penelitian yang menggunakan data berupa uraian kah, penjelasan kah, berupa kata-kata saja dia Bapak Ibu. Nah, itu dia penelitian kualitatif. Sedangkan campuran berarti kalau penelitian campuran itu adalah penelitian yang menggunakan dua data tadi, data yang berupa angka dan data yang berupa non angka, ya berupa penjelasan kah, berupa uraian-uraian tertentu, kan, dokumen-dokumen, buku segala macam. Nah, itu dia penelitian kualitatif. Nah, kuantitatif ini Bapak Ibu, penelitian yang berupa angka, contohnya seperti misalnya nanti mungkin Bapak Ibu sudah pernah mendapat materi dari mata kuliah yang lain berkaitan dengan apa ya, teknik-teknik pengumpulan data Bapak Ibu atau jenis data lah dulu. Kita bahas tentang tentang jenis data Bapak Ibu. Jadi jenis data itu kan ada data, bisa juga data kuantitatif dan kualitatif, tetapi kalau dari sumbernya adalah data primer dan data sekunder. Dan data primer itu bisa didapatkan dari hasil wawancara, dan dari hasil observasi, atau dari hasil penyebaran kuesioner, Bapak Ibu. Nah, kalau penelitian kuantitatif itu seperti datanya bisa didapatkan dari penyebaran kuesioner, Bapak Ibu. Karena kalau kita sebar kuesioner, itu kan yang digunakan untuk menjawab kuesioner itu kan dia namanya skala Likert, Bapak Ibu. Skala Likert yang dari 1 sampai 5. Mulai dari yang sangat tidak setuju, kemudian tidak setuju, netral, setuju, dan sangat setuju. Itu namanya skala Likert kan.
1 sampai 5 dia angkanya. Nah, jawaban-jawaban dari pertanyaan yang ada di kuesioner itu dijawab menggunakan skala Likert, akhirnya didapatkan data berupa angka, mulai dari yang 1 sampai 5. Berarti itu dia penelitiannya kuantitatif. Kalau dia menggunakan kuesioner. Sedangkan kalau misalnya dia menggunakan seperti data primernya itu dari hasil wawancara atau dari hasil observasi, berarti itu kan dia wawancara kan jawaban atas pertanyaan kan. Nah, jawabannya itu kan kadang ya, penjelasan berupa uraian, berarti itu dia contoh ciri-ciri dari penelitian kualitatif, Bapak Ibu. Nah, kalau dia campuran berarti dia kombinasi antara kedua itu. Mungkin pertama dia sebar kuesioner dulu, setelah dia sebar kuesioner untuk memperdalam itu, dia menggunakan teknik wawancara. Jadi ada 3 dulu kan. Ada jenis penelitian kuantitatif, penelitian kualitatif dan campuran. Tetapi mungkin saya fokus di kuantitatif dan kualitatif saja Bapak Ibu. Kenapa saya tidak bahas lebih dalam campuran? Campuran ini Bapak Ibu memerlukan waktu yang panjang. Karena kan dia kombinasi dari dua itu tadi. Dua jenis penelitian kan. Penelitian kuantitatif dan penelitian kualitatif. Jadi ada dua juga jenis teknik pengumpulan datanya. Berarti otomatis membutuhkan waktu yang panjang Bapak Ibu. Nah, jadi saya fokus di kuantitatif dan kualitatif. Tetapi juga Bapak Ibu, dari dua penelitian ini, kuantitatif dan kualitatif, itu masih yang membutuhkan waktu cukup cukup banyak adalah kualitatif Bapak Ibu. Kenapa kualitatif? Karena dia kan nanti ada wawancara. Kan ada wawancara. Pada saat kita wawancara kan harus janjian dulu dengan orang, harus apa namanya? Menentukan waktu, tempat. Nah, setelah wawancara nanti kita ketik lagi jawabannya. Kan direkam dulu, direkam wawancaranya kan. Setelah direkam wawancaranya, pulang ke rumah diketik hasil wawancaranya itu. Diketik. Jadi agak panjang dia. Memerlukan cukup waktu yang lumayan panjang. Sedangkan kuantitatif ini cenderung lebih singkat dibandingkan dengan kualitatif, Bapak Ibu. Khususnya tadi kan salah satu contohnya untuk kuantitatif itu adalah data yang dari kuesioner, penyebaran kuesioner. Tapi ada juga kuantitatif itu dari sumbernya dari data sekunder Bapak Ibu. Data sekunder. Contoh dari data sekunder adalah laporan keuangan. Nah, manajemen itu kan nanti kita masuk setelah ini kita bahas lebih mendalam berkaitan dengan namanya bidang-bidang subilmu dari manajemen. Ada manajemen pemasaran, ada manajemen SDM, ada manajemen keuangan, ada manajemen operasi, kan ada manajemen strategi, nah itu dan yang lain sebagainya. Contohnya, kuantitatif misalnya dia data sekunder adalah data-data dari laporan keuangan, Bapak Ibu. Itu biasanya dia eh, sub bidang ilmunya adalah manajemen keuangan, kan? Untuk yang manajemen keuangan. Jadi contoh data-datanya itu seperti laba kah, terus penjualan, biaya-biaya. Nah, itu namanya data sekunder. Di-download biasanya. Itu semuanya kadang bisa di-download. Itu lebih singkat lagi Bapak Ibu. Kalau tadi kuesioner, kadang kan kita masih sebar tuh, sebar kuesioner. Kita tunggu dulu mereka responden itu menjawab kuesioner kita. Hmm. Penyebaran kuesioner bisa terdiri dari dua macam kan. Bisa secara fisik atau print out, di print itu kuesionernya terus disebar atau melalui Google Form. Melalui Google Form kan. Jadi kita cuma sebar saja melalui media sosial kan, melalui WhatsApp atau segala macam. Hmm. Tetap butuh waktu juga Bapak Ibu. Tetapi ada yang lebih singkat lagi. Kalau misalnya dia datanya data sekunder. Data-data yang ada di laporan keuangan. Jadi dari 3 jenis penelitian itu, nah yang biasanya direkomendasikan itu ya kuantitatif dan kualitatif. Tetapi tergantung dari Bapak Ibu nanti. Mau misalnya memang butuh untuk penelitian yang lebih dalam, pembahasannya lebih dalam itu memang kualitatif Bapak Ibu. Karena kualitatif kan kita nanti wawancara. Setelah wawancara kita bisa lihat bandingkan dengan dokumentasi dan observasi. Jadi dia harusnya lebih mendalam penjelasannya, kan? Tapi kuantitatif juga tidak tidak kalah mendalam penjelasannya. Tetapi kalau kuantitatif itu kan dia lebih sederhana dalam metodenya dialah.
tidak apa namanya, waktunya itu tidak butuh waktu yang cukup panjang kan. Jadi tergantung Bapak Ibu. Nah, nanti untuk yang pertama, Bapak Ibu harus tentukan dulu jenis penelitian yang Bapak Ibu mau lakukan. Kan? Saran saya dua saja Bapak Ibu, antara dua saja, kuantitatif atau kualitatif. Tergantung dari Bapak Ibu mau yang mana. Kemudian yang kedua, kita masuk berkaitan dengan aplikasi pengolahan data Bapak Ibu. Nah, kalau pengolahan data, baik itu penelitian kuantitatif dan penelitian kualitatif, dua-duanya punya aplikasi untuk pengolahan data, Bapak Ibu. Keduanya punya aplikasi. Nah, silakan Bapak Ibu baca-baca di apa namanya, sendiri di Google atau dari referensi-referensi yang lain kan. Nah, saya bahas di kuantitatif dulu Bapak Ibu. Kuantitatif itu untuk aplikasi pengolahan data yang biasa digunakan, yang standarnya adalah SPSS. Yang paling umum digunakan, SPSS. Kemudian ada namanya Smart TLS. Nah, SPSS itu umum lah dia, bisa kayak data apa namanya? Data dari kuesioner kah, data dari laporan keuangan, data-data sekunder tadi, itu dia lebih umum. Nah, tapi kalau mau lebih apa namanya? Mendalam lagi, itu ada namanya Smart PLS. Smart PLS Bapak Ibu. Itu bisa digunakan untuk data-data kuesioner juga. Lebih cocoknya data-data lebih khusus data-data kuesioner. Kalau dia Smart PLS, kan? Sedangkan kalau dia ada lagi namanya yang lain Evius, aplikasi Evius, pengolahan data. Evius itu lebih cocok kalau kita menggunakan data-data dari data sekunder tadi, data-data dari laporan keuangan yang kayak tadi apa? Mungkin bisa rasio keuangan kah, labanya kah, pendapatan, penjualan, biaya-biaya, kan, persediaan dan yang lain sebagainya. Itu pakainya Evius biasanya. Jadi ada tiga saja cukup, tiga itu saja Bapak Ibu. Yang Bapak Ibu apa namanya nanti silakan baca-baca dulu dari referensi-referensi yang lain. Itu untuk penelitian kuantitatif. Nah, kalau penelitian kualitatif ada juga Bapak Ibu, ada juga untuk pengolahan datanya. Ya, ada aplikasi yang bisa digunakan untuk pengolahan data kualitatif. Data kualitatif tadi itu kan hasil wawancara kan. Jadi dari pertanyaan ada jawabannya. Jawabannya itu kan penjelasan agak panjang dia. Nah, kalau kita mau analisis manual, secara manual itu bisa. Jadi kita nanti apa namanya dari hasil jawaban itu nanti kan kita ambil yang inti-intinya saja. Itu namanya direduksi datanya, kan? Jadi dari hasil apa namanya pengumpulan data, direduksi datanya, terakhir baru ditarik kesimpulan dari itu. Kalau misalnya kita menggunakan manual, tetapi ada memakai aplikasi Bapak Ibu, namanya Envivo. Envivo bisa untuk apa namanya pengolahan data kualitatif. Jadi empat itu saja Bapak Ibu. Kebanyakan kalau yang kualitatif ini, kebanyakan kalau penelitian-penelitian yang saya temukan dari teman-teman, mungkin di Tarakan ini ya, di apa namanya, saya pernah mengajar juga di Kendari Bapak Ibu. Nah, sama juga di Kendari kayak di Tarakan. Kalau dia penelitian yang kualitatif, rata-rata mereka untuk olah datanya itu, untuk analisis datanya masih pakai yang manual Bapak Ibu. Masih jarang yang pakai aplikasi. Jadi, tapi untuk sekedar pengetahuan saja, di kualitatif itu ada aplikasi pengolahan data juga. Namanya aplikasi Envivo. Saya lanjut Bapak Ibu. Yang ketiga berkaitan dengan proposal penelitian. Nanti kita bahas sistematika proposal penelitian, terus kemudian bagian-bagian dari sistematika diisi dengan benar. Nah, sekarang saya masuk yang kedua Bapak Ibu, penentuan topik dan referensi. Jadi setelah Bapak Ibu sudah tahu jenis-jenis penelitian, ada penelitian kuantitatif, ada penelitian kualitatif, kan? Nah, sekarang kita masuk penentuan topik. Nah, untuk mencari topik penelitian, nanti silakan Bapak Ibu baca-baca materi yang ada di sini. Mungkin nanti bagaimana ya? Saya nanti saya upload di anu lah di e-learning kita kan untuk yang materinya ini. Saya tidak tahu ini saya dapat dari teman untuk menambah saja referensi kita. Mulai dari membaca literatur dan tren terbaru Bapak Ibu. Nah,
cari literatur tren-tren terbaru, misalnya artikel-artikel ilmiah kah, berita akademik 5 tahun terakhir, kemudian misalnya cari fenomena-fenomena yang ada di masyarakat, kan? Terus kemudian sumbernya itu bisa Bapak Ibu dapatkan dari Google Scholar, Research ResearchGate, Scopus, dan yang lain sebagainya. Ada portal Garuda dan Neliti misalnya kan. Terus kemudian Bapak Ibu bisa identifikasi masalahnya kan. Tetapi biasanya kalau masalah itu kan turunan dari fenomena Bapak Ibu. Bisa kita lihat dulu fenomena apa yang ada, misalnya Bapak Ibu mau ambil penelitian di tempat kerja Bapak Ibu, misalnya di perusahaan, kan dari objek. Objek itu kan di perusahaan, bisa di suatu daerah, kan bisa sebagai objek penelitian. Nah, itu biasanya ada fenomena-fenomena di situ Bapak Ibu. Misalnya di bagian apanya kah, fenomenanya penjualannya itu tidak stabil kah, nah itu turunnya terlalu drastis, itu kan bisa dijadikan fenomena. Atau misalnya bagian kinerja, kinerja karyawannya kok makin apa selama 5 tahun ini kinerjanya makin menurun. Nah, kenapa kan? Banyak fenomena-fenomena bisa diidentifikasi seperti itu, Bapak Ibu. Terus kemudian nanti tentukan fokusnya. Tapi Bapak Ibu, dari yang nomor 1, 2, 3, dan 4 ini bisa Bapak Ibu supaya tidak repot bisa gunakan AI saja Bapak Ibu dan artificial intelligence. Bisa Bapak Ibu gunakan yang sudah AI yang awal-awal itu kan ChatGPT. Silakan Bapak Ibu gunakan ChatGPT untuk menentukan topiknya. Kan judul-judul apa kira-kira yang bisa diteliti nih, khususnya berkaitan dengan manajemen. Ini kan prodi manajemen ya, Bapak Ibu. Bisa Bapak Ibu gunakan ChatGPT. Tetapi hati-hati Bapak Ibu. Makanya saya cuma sarankan sampai 4 saja dulu. Kan? 4 saja dulu. Nah, untuk menentukan kira-kira topik apa yang bisa Bapak Ibu gunakan atau pakai untuk menulis proposal penelitian nantinya. Kan? Setelah itu kan nanti 4 ini bisa gunakan apa namanya? ChatGPT atau AI yang lain, itu kan harus diuji kelayakannya dulu Bapak Ibu. Apakah datanya bisa diperoleh, terus kemudian apakah topiknya sesuai dengan bidang keilmuan yang kita mau, apakah waktu dan sumber daya cukup, dan apakah bisa diukur secara ilmiah. Jadi harus diuji kelayakannya juga Bapak Ibu. Dan uji kelayakan ini hanya bisa dilakukan oleh Bapak Ibu sendiri. Terkadang ChatGPT itu memberikan saran-saran judul itu tidak bisa tidak bisa dilakukan penelitian tersebut. Nah, kenapa? Karena kadang variabelnya itu memang betul-betul kayak baru, tetapi belum belum pernah ada penelitian yang melakukan itu. Belum pernah ada penelitian yang melakukan itu. Makanya setelah nanti Bapak Ibu misalnya cari menggunakan bantuan AI untuk kira-kira topik apa yang bisa Bapak Ibu gunakan untuk penelitian, setelah dapat judulnya dulu kan topiknya, oh ini saya mau teliti. Silakan Bapak Ibu cari artikel yang mirip dengan itu. Cari dulu. Adakah referensinya yang mirip-mirip dengan judul ini? Kan? Yang mirip saja. Nah, itu kan ada variabelnya Bapak Ibu. Kayak contohnya ini. Ini Bapak Ibu ya. Di slide ini kan ada kayak penentuan misalnya dia topiknya itu pengaruh motivasi intrinsik terhadap kinerja karyawan perempuan di industri perhotelan. Nah, dari judul ini Bapak Ibu, ini bisa kita ambil atau bisa kita lihat itu ada terdiri dari 2 variabel Bapak Ibu. 2 variabel penelitian yaitu motivasi intrinsik dan kinerja karyawan. Kalau misalnya dia seperti ini, sudah ada kata pengaruh, terus terdiri dari 2 variabel, itu sudah bisa dipastikan ini adalah penelitian kuantitatif Bapak Ibu. Nanti Bapak Ibu akan menyebarkan kuesioner untuk mendapatkan datanya. Pokoknya nanti Bapak Ibu tinggal lihat saja kalau dia sudah ada kata-kata pengaruh, pengaruh ini terhadap ini, itu biasanya sudah bisa dipastikan itu adalah penelitian kuantitatif. Dan tergantung nanti bagaimana kalau misalnya dia seperti kinerja karyawan, motivasi kerja, kan? Terus kemudian apa lagi kalau di kuesioner itu?
Itu kalau ini seperti manajemen SDM. Beda lagi kalau misalnya dia pemasaran. Misalnya kalau pemasaran itu loyalitas konsumen. Terus kemudian apa namanya? Eh biasanya kalau variabel-variabel pemasaran itu banyak sebenarnya. Tinggal Bapak Ibu cari saja di ChatGPT bisa Bapak Ibu temukan. Yang jelas kalau misalnya Bapak Ibu menggunakan bantuan AI untuk menentukan topik, silakan dilakukan uji kelayakan dulu Bapak Ibu. Nah, caranya kalau untuk melakukan uji kelayakan, ya cari dulu referensinya. Cari referensinya. Sudah pernah ada yang melakukan penelitian itu atau belum? Kan? Nah, itu. Kemudian lanjut lagi Bapak Ibu. Nah, ini untuk mencari referensi-referensi. Bisa pakai Google Scholar, bisa pakai Scopus, bisa pakai Konsensus, SCI Space ini. Terus kemudian Garuda, nah, masih banyak sebenarnya yang lain. Tetapi saya yang paling sering gunakan itu Google Scholar saja, karena ini paling umum sudah. Ini semuanya masuk di sini kan, masuk di Google Scholar. Nah, nanti seperti itu. Mungkin saya berikan contoh terlebih dahulu mungkin Bapak Ibu ya, berkaitan dengan apa namanya? Mana ini? Penggunaan ChatGPT ini Bapak Ibu. Nah, tadi saya cuma cuma tulis seperti ini saja kan. Mana ini? Ini penelitian kuantitatif, kualitatif, dan campuran. Terus kemudian saya copy saja dari yang PPT tadi. Terus kemudian saya minta berikan judul karya tulis ilmiah sesuai dengan panduan tersebut untuk prodi manajemen. Jadi dia sudah buat ini dari bidang-bidang manajemen itu mulai dari SDM, kemudian manajemen pemasaran, ada manajemen keuangan, manajemen operasional, kewirausahaan, kan dan ada yang sedang tren juga, sedang tren nih kan. Tetapi ini kan masih anu tuh. Terus saya minta yang lokasi penelitian karena ini dia masih bahas karena saya sering mencari berkaitan dengan kota Tarakan. Jadi di sini masih judul-judul yang ada di Tarakan. Jadi saya pilih minta yang lokasi penelitiannya umum. Jadi bisa perusahaan, bisa instansi pemerintah kah, kan atau suatu daerah. Nah, jadi dia muncullah seperti ini Bapak Ibu. Nah, contoh-contohnya seperti ini. Misalnya kayak manajemen SDM. Kebanyakan memang pakainya yang pengaruh Bapak Ibu. Yang pengaruh nih. Nah, kalau sudah ada kata-kata pengaruh, itu berarti dia sudah jenis penelitiannya adalah jenis penelitian kuantitatif Bapak Ibu. Pengaruh motivasi kerja terhadap kinerja karyawan pada perusahaan apa misalnya. Misalnya tempat Bapak Ibu bekerja lah. Terus kemudian ada pengaruh disiplin kerja terhadap produktivitas pegawai instansi pemerintah. Misalnya kalau mau di lebih persempit lagi, misalnya instansi pemerintah Bapak Ibu apa, OPD apa misalnya, kan dinas apa, dinas kah, kementerian kah, UPT kah, sebagai dan sebagainya, bisa juga. Caranya kalau misalnya Bapak Ibu dari judul-judul seperti ini, misalnya sudah menggunakan bantuan AI, itu harus di cross check dulu Bapak Ibu. Satu contoh saja ya, kita ambil yang di SDM ini. Silakan Bapak Ibu copy. Terus kemudian eh, tinggal dibuka ini, ganggu juga ini. Google Scholar, Scholar, terus kemudian dipaste judulnya Bapak Ibu. Ini kok dia langsung dia batasi ya satu ini. Coba kita hapus ini ya. Nah ini dia. Supaya dia tidak terbatas pada perusahaan swasta misalnya kan. Langsung saja kita seperti ini saja. Langsung ambil di pengaruh motivasi kerja terhadap kinerja karyawan. Ini kan sudah banyak nih Bapak Ibu. Pengaruh motivasi kerja terhadap kinerja karyawan. Ini juga memang judulnya tidak ada objeknya. Kalau yang di bawah kan ada itu pengaruh motivasi kerja dan disiplin kerja terhadap kinerja karyawan pada PT Patindo Malang, pada PT Rembaka. Nah, kalau sudah seperti ini Bapak Ibu,
seharusnya penelitian ini sudah bisa dijalankan, kan? Karena sudah variabelnya ini kan ada dua nih, motivasi kerja dan kinerja karyawan, kan? Dan kinerja karyawan. Nih, kalau sudah ada referensi dari sebelumnya, berarti itu variabelnya otomatis kan nanti ada indikatornya itu. Dari indikator itu bisa kita buat atau kita susun kuesionernya, Bapak Ibu. Jadi harusnya penelitian ini sudah bisa dilaksanakan. Harusnya sudah lulus yang uji kelayakan tadi, kan? Kalau yang lain lagi misalnya dari yang mana tadi ya, manajemen pemasaran lah. Kan ada kualitas pelayanan terhadap kepuasan konsumen, pengaruh harga dan promosi terhadap keputusan pembelian. Ini contoh-contoh di manajemen pemasaran. Nah, seperti ini harusnya ada juga, banyak juga Bapak Ibu. Coba ya, yang konten marketing ini. Pengaruh konten marketing di media sosial terhadap keputusan pembelian. Silakan cari di Google Scholar, Bapak Ibu. Ini juga sudah banyak kan? Pengaruh konten marketing dan lifestyle terhadap keputusan pembelian. Yang kita cari ini dua variabel saja, Bapak Ibu. Pengaruh konten marketing di media sosial kan? Konten marketing, terus kemudian variabel yang satunya keputusan pembelian. Tetapi hasilnya setelah kita cari itu malah mereka sudah menambahkan variabel-variabel yang lain. Contohnya kayak lifestyle ini. Ini lifestyle sudah menjadi variabel yang lain. Terus kemudian influencer kan? Terus kemudian ada media sosialnya sendiri. Media sosialnya sendiri terhadap keputusan pembelian. Kemudian apa lagi nih? Konten marketing dan EWOM, word of mouth ini apa? Kan? Ya dari mulut apa namanya? Terus pada media sosial terhadap keputusan pembelian. Terus kemudian ada yang lain. Kalau seperti ini Bapak Ibu, itu bisa dipastikan juga sudah lulus uji kelayakan. Yang jelas nanti kalau misalnya Bapak Ibu menggunakan AI untuk menentukan topik-topik penelitian Bapak Ibu, upayakan untuk menggunakan uji kelayakan tadi nih. Apakah datanya bisa diperoleh, apakah topiknya sesuai dengan bidangmu, apakah waktu dan sumber daya cukup, dan apakah bisa diukur secara ilmiah. Nah, yang pertanyaan terakhir ini, apakah bisa diukur secara ilmiah, itu harus ada referensinya terdahulu, Bapak Ibu. Supaya bisa kita gunakan indikatornya apa yang digunakan. Kan, kalau misalnya penelitian tersebut sudah pernah dilakukan, itu kan sudah ada teorinya, sudah ada apa namanya, biasanya mereka sudah gunakan indikator-indikator dalam mengukur variabel penelitiannya. Makanya harus didapat dulu variabel penelitiannya itu. Bisa enggak di apa namanya? Variabel penelitian itu sudah pernah diteliti enggak, kan? Nah, terkadang kalau yang belum pernah diteliti sama sekali Bapak Ibu, itu terkadang belum ada indikatornya Bapak Ibu. Biasanya penelitian yang pertama, penelitian yang apa namanya? Pertama kali kalau sudah misalnya bahas suatu topik atau tema, itu didahului oleh penelitian kualitatif Bapak Ibu. Nah, penelitian kualitatif itu kan tidak memerlukan variabel dia. Dia tidak ada variabel dan indikator. Makanya dia masih bahas secara umum kan. Konsep-konsep itu lahirnya dari konsep-konsep, terus teori itu lahirnya dari penelitian kualitatif, Bapak Ibu. Nah, nanti setelah konsep teori baru bisa diturunkan di indikator-indikator, Bapak Ibu. Nah, mungkin yang melakukan penelitian di awal-awal itu mereka kan sudah punya apa namanya expert di bidangnya itu, punya justifikasinya. Kan justifikasi dari beberapa penelitian-penelitian kualitatif, mereka bentuklah indikator di situ. Indikator dari variabel misalnya. Makanya kalau kalau kita sekarang supaya bisa dikatakan ini bisa diukur atau tidak, itu cukup gunakan dari referensi terdahulu saja Bapak Ibu. Dan jadi kita tidak perlu susah lagi mengumpulkan dari penelitian-penelitian apa namanya kualitatif untuk oh ini saya mau ukur dengan indikator seperti ini. Tidak perlu, cukup ambil referensi terdahulu saja Bapak Ibu. Makanya uji kelayakannya yang penting itu ini, apakah bisa diukur secara ilmiah. Kalau misalnya dia kuesioner ya Bapak Ibu, tapi kalau misalnya dia datanya data sekunder, seperti data dari laporan keuangan, dari hasil download, ya harus dipastikan datanya ada enggak. Misalnya data-data, contohnya saya kayak data, saya mau lihat data tentang apa ya, ESG,
environmental, social, governance, perusahaan-perusahaan yang ada di Indonesia misalnya. Nah, itu kan kalau untuk mendapatkan itu bisa digunakan database, tetapi yang berbayar, Bapak Ibu. Nah, kalau yang misalnya kita tidak mau mengeluarkan uang, ya tidak usah dipaksakan. Berarti ya cari variabel yang lain yang bisa. Misalnya dari laporan keuangan itu kan bisa di-download kan? Bapak Ibu kan dari Bursa Efek Indonesia kah? Atau dari website perusahaannya itu sendiri. Jadi bisa kita gunakan itu untuk download. Jadi harus dipastikan juga datanya bisa diperoleh. Kalau misalnya dia datanya data sekunder kan. Nah, kemudian tadi yang referensi banyak ya, silakan nanti digunakan. Tetapi saya yang paling sering gunakan itu yang Google Scholar ini. Dan SCI Space sebenarnya. Ini SCI Space ini dari AI kan. Ini juga bagus sekali Bapak Ibu. Saran saya dua ini cukup aja. Google Scholar dan SCI Space ini. Sekarang untuk membuat referensi. Bisa dari Mendeley atau Zotero. Jadi aplikasi-aplikasi ini adalah untuk memanajemen atau untuk mengelola referensi Bapak Ibu. Jadi saran saya gunakan Mendeley. Jadi pada saat kita mensitasi suatu penelitian terdahulu, pakainya ya Mendeley atau Zotero ini. Tapi kalau saya pakainya yang Mendeley secara umum kan, ini yang paling sering digunakan. Kalau menurut saya gunakan Mendeley juga. Tapi sepemahaman saya itu konsepnya hampir sama, baik itu Zotero maupun Mendeley. Itu kalau saya enggak tahu Zotero, tapi kalau Mendeley ini gratis Bapak Ibu. Gratis. Silakan nanti di-download terus digunakan. Jadi nanti bisa untuk apa namanya mengelola referensi. Kalau setelah disitasi nanti kan masuk di daftar pustaka tuh atau di daftar referensinya. Nanti kalau misalnya ada perubahan perubahan model atau apa ya, perubahan model referensinya, kalau kita pakai aplikasi seperti ini dia cepat saja kalau kita mau berubah-berubah seperti itu. Tinggal diatur saja, tinggal disetting. Beda kalau misalnya kita tidak gunakan atau kita cuma pakai manual saja. Kalau kita manual, Bapak Ibu, ya Bapak Ibu ubah satu-satunya nanti, satu-satu. Kalau misalnya ada apa tidak sesuai nanti model citasinya atau referensinya, Bapak Ibu. Jadi saran saya gunakan juga aplikasi manajemen referensi ini. Terus kemudian saya masuk di kerangka proposal penelitian. Nanti saya kirim juga template-nya ya, template proposal penelitian Bapak Ibu di prodi manajemen. Ini saya kirim mungkin ada lah di e-learning itu ya Bapak Ibu. Kalaupun tidak ada nanti saya upload, silakan nanti di download Bapak Ibu. Jadi secara umum kalau proposal penelitian itu 3 bab saja Bapak Ibu. Yang pertama adalah pendahuluan. Terus kemudian yang kedua bab 2 kajian pustaka. Yang ketiga bab 3 adalah metode penelitian. Jadi untuk output dari mata kuliah ini adalah tadi yang sudah saya sempat sebutkan sebelumnya adalah proposal penelitian. Nah, proposal penelitian itu cuma 3 bab saja, Bapak Ibu. Pendahuluan, kajian pustaka, dan metode penelitian. Kan? Nah, caranya nanti kalau untuk membuat kerangka proposal penelitian, kalau tidak salah ini nanti jadi tugasnya Bapak Ibu, tugas satunya Bapak Ibu. Apa akan disuruh membuat kerangka proposal penelitian. Mulai dari penentuan judul dulu ya, Bapak Ibu. Untuk tugas satunya nanti silakan dilihat di e-learning. Tugas satunya itu adalah penentuan topik dulu. Penentuan topik. Nah, setelah penentuan topik, kalau tidak salah disuruh juga buat kerangka proposal penelitian. Nah, untuk membuat kerangka proposal penelitian harus ditahu dulu kan tadi apa namanya eh, susunan dari proposal penelitian itu, yaitu bab 1 pendahuluan, bab 2 kajian pustaka, bab 3 metode penelitian. Terus kemudian setelah apa diketahui susunannya dari proposal penelitian, dibuat outline-nya Bapak Ibu. Outline-nya. Ini Bapak Ibu kok sebenarnya kalau pakai AI ini cepat juga nih Bapak Ibu. Kan? Silakan di copy saja nanti nih ciri-ciri kerangka proposal penelitian, masukkan di ChatGPT. Tentu dengan menentukan topiknya dulu ya, Bapak Ibu, judulnya dulu. Nanti otomatis dia buatkan kerangka proposal penelitiannya itu. Buatkan. Nah, ini kan untuk outline itu belum berupa paragraf panjang, masih berupa poin-poin utama. Contohnya kayak
latar belakang. Nah, di latar belakang itu kan harus menjadi perhatian Bapak Ibu ya, mohon izin. Di latar belakang itu harus terdiri dari 3 Bapak Ibu. Yang pertama adalah fenomena atau masalah. Terus kemudian yang kedua adalah gap riset atau gap penelitian. Itu sumbernya dari penelitian-penelitian terdahulu. Misalnya ada yang melakukan penelitian kayak tentang tadi apa tadi itu, pengaruh motivasi terhadap kinerja. Gap risetnya adalah beberapa penelitian terdahulu itu ada yang menemukan pengaruhnya negatif, ada juga yang menemukan pengaruhnya positif. Ada juga yang menemukan memiliki pengaruh signifikan, ada juga yang menemukan tidak berpengaruh signifikan. Itulah yang namanya gap riset, perbedaan hasil penelitian. Dan itu harus ada ya di latar belakang. Terus kemudian yang ketiga ada urgensi Bapak Ibu. Harus mencakup tiga apa ya? 3 bagian lah itu ya, fenomena, gap dan urgensi untuk di latar belakangnya. Kemudian ada rumusan masalah. Rumusan masalah itu terdiri dari 2 atau 3 pertanyaan. Silakan nanti dibuat poin-poinnya kan. Terus kemudian fokus pada komponen utama proposal yang ketiga nih kan. Kerangkanya memuat bagian penting seperti judul, latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, kajian teori, dan metode penelitian. Tidak perlu detail seperti hasil analisis atau pembahasan. Ya, memang namanya proposal tidak perlu hasil analisis dan pembahasan, termasuk kesimpulan, tidak perlu. Dan terus kemudian logis dan konsisten, ada keterkaitan antar bagian. Masalahnya itu harus sejalan dengan tujuannya. Setelah dari tujuan harus sejalan dengan metode penelitian yang digunakan. Kan? Masalahnya apa? Masalahnya itu kan terkadang apa namanya terdiri dari pertanyaan-pertanyaan. Biasanya dari masalah itu, itulah tujuan penelitiannya kita untuk mengetahui kan, untuk menjelaskan masalah-masalah itu, untuk menjawab masalah itu. Jadi harus sejalan antara masalah dan tujuan. Terus kemudian metodenya juga harus nyambung kan, untuk membuktikan hasil penelitiannya itu, data-datanya apa, pengolahan datanya itu harus menggunakan metode apa. Makanya harus makanya harus nyambung kan. Terus kemudian apa ini? Spesifik dan terarah, tidak terlalu umum, sudah menunjukkan variabel. Kalau untuk kuantitatif, kalau dia kualitatif, ya fokusnya fenomena, kan? Seperti ini. Silakan nanti Bapak Ibu baca. Inilah ciri-ciri kerangka proposal penelitian. Bapak Ibu. Nah, ini dia contoh kerangka proposal penelitian. Contohnya ya, Bapak Ibu. Yang pertama adalah judulnya. Dia sudah tentukan judulnya itu dia mau ambil bidang pemasaran, manajemen pemasaran. Jadi dia ambil judul adalah analisis strategi digital marketing dalam meningkatkan minat beli konsumen pada produk skincare. Studi kasus pada brand X misalnya. Brand apa kan? Nah, habis itu setelah ditentukan judulnya, dibuatlah kerangka proposal penelitiannya. Mulai dari bab 1 pendahuluan. Bab 1 pendahuluan ada latar belakang. Di latar belakang tadi kan berisi dari fenomena, gap, dan apa urgensi kan. Nah, yang pertama fenomena itu bisa kita bahas dari perkembangan digital marketing. Ini urgensi fenomena. Terus kemudian peran media sosial dalam strategi pemasaran. Ini juga fenomena. Perubahan perilaku apa namanya? Perubahan perilaku konsumen. Masih juga fenomena. Pentingnya memahami strategi pemasaran dari perilaku perspektif pelaku bisnis dan konsumen. Berarti kalau di sini dia dia tidak ada gapnya nih. Harusnya ada gapnya di sini, kan? Alasan menggunakan pendekatan kualitatif ini lebih ke urgensinya nih, urgensinya kan. Nah, harusnya ditambah gap penelitian. Misalnya penelitian perbedaan hasil penelitian terdahulu berkaitan dengan strategi digital marketing dan minat beli konsumen. Meskipun dia bukan produk skincare kah, atau produk-produk yang lain, tetapi variabelnya itu sama, Bapak Ibu. Nah, itu bisa dijadikan gap riset atau gap penelitian, perbedaan hasil penelitian.
Terus kemudian rumusan masalahnya, contohnya di sini, bagaimana strategi digital marketing yang digunakan oleh brand X, bagaimana persepsi konsumen terhadap strategi tersebut, dan bagaimana strategi tersebut mempengaruhi minat beli konsumen. Jadi begini Bapak Ibu, kalau misalnya dia judulnya seperti ini, sebenarnya ini tidak perlu kalau saya ini ya Bapak Ibu, yang dua ini, rumusan masalahnya itu ini, bagaimana strategi mempengaruhi minat beli konsumen. Jadi fokus ke variabelnya saja Bapak Ibu, pengaruh kan, pengaruh variabelnya. Kalau ini, oh ya mohon maaf ya, ini bukan dalam ini, oh ya harusnya ini pengaruh ini. Pengaruh, bagaimana strategi tersebut mempengaruhi minat beli konsumen. Berarti kalau misalnya dia judulnya seperti ini kan seperti apa namanya penelitian kuantitatif, kan? Penelitian kuantitatif. Nah, jadi dia sebar kuesioner nanti. Jadi biasanya kalau penelitian-penelitian seperti itu fokus rumusan masalahnya itu adalah eh, di bagian variabelnya saja, pengaruh antar variabelnya, Bapak Ibu. Nah, kebetulan di sini dia cuma dua variabelnya, yaitu variabel apa? Strategi digital marketing dan minat beli konsumen. Berarti sebenarnya rumusan masalahnya yang perlu atau yang penting itu cuma satu saja. Bagaimana strategi tersebut mempengaruhi minat beli konsumen. Satu itu saja. Nah, kalau misalnya nanti memang dari universitas terbuka apa namanya memberikan apa ya standar kalau rumusan masalah itu minimal dua atau tiga, berarti nanti Bapak Ibu silakan tambah variabelnya. Jadi variabel itu harus tiga variabel berarti. Kalau misalnya dia dua variabel independen, satu variabel dependennya, berarti itu nanti rumusan masalahnya dua. Kalau nanti variabel independennya tiga, satu variabel dependennya, berarti kan secara total empat ya. Berarti kalau seperti itu nanti rumusan masalahnya ada tiga. Oke. Jadi nanti silakan Bapak Ibu cari contoh-contohnya. Kalau misalnya dari universitas terbuka menentukan harus minimal dua atau tiga rumusan masalah, berarti nanti variabelnya yang harus Bapak Ibu tambahkan. Nanti dari rumusan masalah ini berkaitanlah dengan tujuan penelitian ya kan. Coba apa namanya? Harusnya ini kan tadi saya ambil satu saja ya, karena dari judul ini cuma satu saya sebenarnya rumusan masalahnya nih. Bagaimana strategi tersebut mempengaruhi minat beli konsumen, kan? Berarti nanti tujuan penelitiannya adalah untuk memahami bagaimana strategi tersebut mempengaruhi minat beli. Jadi kan sejalan nih rumusan masalahnya, bagaimana strategi tersebut mempengaruhi minat beli. Tujuannya memahami bagaimana strategi tersebut mempengaruhi minat beli. Jadi kalau rumusan masalah itu bentuknya kalimat pertanyaan, sedangkan tujuan penelitian bentuknya adalah kalimat pernyataan. Kan? Tuh contoh-contohnya. Nanti silakan Bapak Ibu nanti lihat di contoh-contoh kerangka penelitian ini, dia sudah apa namanya memberikan contoh nanti di PPT ini kan. Kalau misalnya Bapak Ibu juga mau menggunakan AI ya silakan. Diperbolehkan. Yang jelas tadi itu ya, sebelum menentukan judul, topik, nah penelitian Bapak Ibu, dilakukan uji kelayakan dulu. Bisa enggak penelitian ini dilakukan? Bisa enggak diukur nanti variabelnya, kan? Sama cukup enggak waktunya nanti. Misalnya kalau berbicara waktu, berarti kan berkaitan dengan tadi jenis penelitian, kan? Yang berkaitan dengan kualitatif itu, karena dia harus wawancara dan lain sebagainya. Harus dipertimbangkan juga masalah waktu. Bisa enggak? Cukup enggak waktunya, kan? Kalau misalnya Bapak Ibu melakukan penelitian tersebut. Oke, yang agenda terakhir berkaitan dengan sistematika proposal penelitian. Kalau sistematika tadi sama lah ya, akan ada terdiri dari tiga tadi kan. Yang pertama pendahuluan, terus kemudian tinjauan pustaka, yang ketiga adalah metodologi penelitian. Pendahuluan terdiri dari latar belakang, kemudian rumusan masalah, tujuan penelitian, terus manfaat penelitian. Kan? Ini nanti silakan baca-baca juga Bapak Ibu, termasuk untuk di tinjauan pustakanya. Tinjauan pustaka itu terdiri dari landasan teori ada, Bapak Ibu. Landasan teori ini sama apa namanya? Ini harus sejalan juga dengan judul penelitian ya Bapak Ibu kan. Misalnya Bapak Ibu mau pilihnya itu bidang ilmunya adalah manajemen pemasaran.
Berarti harus dibahas dulu konsep pemasaran, Bapak Ibu. Misalnya nanti Bapak Ibu mau ambil SDM, berarti harus dibahas dulu konsep manajemen sumber daya manusia. Harus dibahas dulu sebelum masuk variabel-variabelnya. Nah, inilah digital marketing, minat beli, terus perilaku konsumen. Ini adalah berkaitan dengan variabel penelitian. 3 variabel penelitian yang Bapak Ibu. Terus kemudian ada penelitian terdahulu dan kerangka pemikiran. Bapak Ibu. Ya, terus kemudian metodologi penelitian. Untuk metodologi penelitian ini mulai dari jenis dan pendekatan penelitian, teknik pengumpulan datanya. Nah, ini tadi kan secara umum kan 4 ini. Nah, kalau untuk kuantitatif itu kuesioner, kan? Atau ya dari website untuk downloadnya. Kalau misalnya dia data-data apa namanya? Data sekunder. Nah, kalau dia kualitatif itu biasanya nih observasi, wawancara, dan dokumentasi. Biasanya dokumentasi dia juga kan. Terus kemudian analisis datanya. Nah, ini tadi terbagi jadi 2 juga kan, bisa dibagi kuantitatif dan kualitatif. Terus objek analisis, kalau misalnya ada populasinya dan sampelnya. Dan yang terakhir ada validitas dan reliabilitas. Itu mungkin dulu Bapak Ibu untuk materi kita yang pertama di web yang satu ini. Ada yang mau ditanyakan dulu Bapak Ibu terkait dengan materi kita yang pertama untuk mulai dari jenis-jenis penelitian, terus kemudian apa namanya nanti untuk kerangka proposal penelitian Bapak Ibu. Nah, nanti tugas satunya itu bisa Bapak Ibu gunakan dari hasil penjelasan ini bisa Bapak Ibu jadikan dasar untuk menyelesaikan tugas yang pertama. Oke Bapak Ibu, ada yang mau ditanyakan dulu untuk materi yang pertama kita. Kalau nanti misalnya Bapak Ibu butuh untuk bertanya, untuk menanyakan berkaitan dengan materi yang satu ini, termasuk dengan tugas-tugas yang Bapak Ibu nanti, silakan Bapak Ibu tanya di email saya kah, atau yang dari WhatsApp atau di e-learning kita. Silakan gunakan fasilitas-fasilitas tersebut, Bapak Ibu. Oke, ada yang mau ditanyakan dulu, Bapak Ibu? Bapak izin bertanya. Silakan Bu, Sarah, silakan Bu. Pak, ini kan saya lagi buka Tuton yang tugas 1 ya, Pak. Kalau Ya, tugas 1 ini kan diminta ada 4 poin ya, Pak. Ini untuk 4 poin ini kita bikin formatnya seperti tugas biasa atau ada format khusus, Pak? seperti tugas biasa saja dia, kan? Baik, Pak. Berarti kayak nomor 1, 2, 3 gitu dulu Ya, aja ya, Pak? 1, 2, 3 saja, nggak apa-apa. Nggak Ya, ada baik. format khusus dia. Kecuali nanti pada saat penyusunan proposalnya ya, Bu Sarah ya. Kalau pada saat penyusunan proposalnya itu sudah ada template-nya dia, template khusus, kan? Format khusus. Nah, itu harus sesuai dengan format atau template yang disediakan. Saya kasih contoh lah mungkin ya, yang untuk format penelitian ini. Format proposal, template proposal penelitian manajemen. Saya buka dulu. Saya share dulu. Nah, ini dia, Bu Sarah. Nanti kalau misalnya untuk menyusun proposalnya, itu harus sesuai dengan template-nya. Nah, ini kan ada ada proposal penelitian, judulnya, terus kemudian disusun sebagai salah satu syarat untuk menempuh. Nanti ada nama mahasiswa, ada NIM-nya, dan nama tutor dan ID tutor. Terus kemudian nanti dia ada daftar isi sama isinya nanti, ringkasan proposal, terus kemudian bab 1 sampai bab 3-nya nanti. Nah, kalau seperti ini sudah diminta untuk di tugas 4-nya nanti, itu harus sesuai dengan template, Bapak Ibu. Ya. Kalau untuk tugas yang satu, tidak apa-apa, yang tugas seperti biasa saya, nomor 1 sampai nomor 4. Oke, Bu Sarah ya, cukup jelas ya.
Ya Pak, baik Pak. Terima kasih ya Pak. Baik, terima kasih. Ada lagi Bapak Ibu yang mau bertanya? Silakan. Silakan digunakan bantuan AI ya Bapak Ibu. Artificial Intelligence untuk itu. Tidak ada larangan untuk itu. Untuk menggunakan AI. Mulai dari penentuan topik, bahkan pada saat nanti Bapak Ibu menyusun proposal penelitian. Bisa menggunakan bantuan AI Bapak Ibu. Oke, kalau misalnya nanti tidak ada, silakan Bapak Ibu tetap saja dulu di apa? Jangan di jangan di leave Microsoft Teams ya, karena dia kan terekam itu harus sampai 2 jam Bapak Ibu. Jadi silakan Bapak Ibu misalnya nanti mau baca-baca dulu kah? Ini misalnya Bapak Ibu ini sambil kerja. Ya, silakan baca-baca juga materinya. Nanti kalau misalnya ada pertanyaan bisa disampaikan di kolom chat Bapak Ibu. Tetapi jangan di leave dulu dari Microsoft Teams ini sampai batas waktu yang telah ditentukan oleh pihak universitas terbuka. Oke Bapak Ibu ya, silakan melanjutkan aktivitasnya. Mungkin sambil kerja atau mungkin sudah mulai baca-baca topik-topik penelitian. Silakan dilakukan itu, dibaca. Dan kalau ada pertanyaan, sampaikan di kolom chat. Oke, Bapak Ibu, mungkin itu saja yang bisa kami sampaikan. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bapak Ibu. Dan selamat malam. Terima kasih, Bapak Ibu. Terima kasih Pak. Terima kasih Pak. Baik, terima kasih, Bapak Ibu. Silakan Terima kasih, dilanjutkan. Pak. Terima kasih, Bapak. Baik, terima kasih, Bapak Ibu. Pak, maaf, kita boleh Silakan, Pak Aden. buat, ya, kita boleh buat grup di WhatsApp gak ya, biar kalau ada apa-apa gitu bisa langsung tanyakan, ataupun kalau ada informasi ataupun tentang penelitian ini bisa langsung di grup WhatsApp gitu, Pak. Kemarin bagaimana ya? Kalau yang grup WhatsApp itu sempat ada yang bertanya mentor kalau tidak salah itu Pak Aden berkaitan dengan penggunaan grup WhatsApp. Nah, pematerinya pada saat itu dia lebih tekankan maksimalkan yang di e-learning. Tapi tergantung dari Bapak Ibu. Kalau misalnya Bapak Ibu lebih memudahkan untuk penggunaan grup WhatsApp tersebut, saya rasa mungkin tidak ada masalah kali ya. Kalau misalnya digunakan untuk grup WhatsApp. Kalau saya secara pribadi tidak masalah Pak Den kan menggunakan grup WhatsApp itu untuk memudahkan silakan. Kalaupun juga tidak mau bisa gunakan dimaksimalkan yang fasilitas dari e-learning kan. Mungkin dikhawatirkan dari pihak universitas terbuka nanti ada semacam konflik kepentingan kalau misalnya menggunakan grup WhatsApp ya tidak apa-apa tidak usah maksimalkan saja dari yang learning. Tapi kalau misalnya memang boleh saja dan untuk memudahkan saya juga tidak ada masalah. Mungkin begitu ya Pak Den ya. Ya, baik Pak, makasih Pak. Siap. Ya, soalnya kan di e-learning mungkin kita jarang banget buka gitu, Ya, kalau misalkan ada informasi atau apapun takutnya ketinggalan gitu Pak. Kalau betul untuk betul. WhatsApp kan mungkin kita sehari-harinya bisa buka gitu Pak ya, biar gak Baik, baik. ketinggalan informasi atau apapun itu. Atau mungkin mungkin nanti bisa biar saya tanya dulu ya. Saya tanya ke admin UT. Boleh enggak kalau misalnya kita bikin grup WhatsApp, maksudnya untuk memudahkan saja. Mungkin itu ya, Pak Den ya. Iya Pak. Baik, iya Pak, baik Pak, makasih ya Pak ya. Baik. Terima kasih Pak Den. Oke, Bu Siti. Oh ya Bapak Ibu, sekedar mengingatkan nanti web kita yang kedua itu 2 minggu ke depan ya Bapak Ibu. 2 minggu ke depan. Itu kalau saya jadwalkan di e-learning
selalu sama di malam Jumat jam 7 WIB. Jam 7 WIB. Tetapi kalau misalnya Bapak Ibu ada saran dan masukan, mungkin kita bisa diskusikan untuk perubahan jadwalnya Bapak Ibu. Kan? Tetapi kan pasti kalaupun ada perbedaan-perbedaan tersebut kan tidak mungkin semuanya terakomodir kan, karena masing-masing punya kesibukan tersendiri. Tapi bisa kita diskusikan untuk perubahan jadwalnya. Tapi untuk 2 minggu ke depan, tanggal berapa itu? Kalau tidak salah tanggal 7 Mei. 7 Mei itu web yang kedua itu masih di hari Kamis malam Jumat jam 7 sampai jam 9 WIB. Kemudian web yang ketiga itu tanggal 21 Mei. Sama juga kan hari Kamis kan malam Jumat itu dari jam 7 sampai jam 9 WIB. Sedangkan web yang terakhir, yang web yang keempat itu tanggal 26 Bapak Ibu, hari Selasa. 26 malam jam 7 sampai jam 9 malam. Nah, karena 27 itu kalau tidak salah Idul Adha Bapak Ibu ya. Tanggal 27, tanggal 28 itu cuti bersamanya. Jadi mungkin apa namanya supaya tidak mengganggu itu saya ambil web yang terakhir itu tanggal 26 Mei. Bapak Ibu. Tetapi itu kan bisa apa namanya bisa kita diskusikan untuk kalau misalnya ada perubahan-perubahan jadwal. Oke, Bapak Ibu, ada lagi silakan kalau misalnya masih mau apa namanya melanjutkan pekerjaan, tetapi saya mohon izin untuk tidak meninggalkan Microsoft Teams kita karena akan terrekord dia kan, dan itu harus sampai 2 jam Bapak Ibu. Oke, terima kasih Pak Aden dan Bapak Ibu. Permisi Pak, saya mau bertanya. Silakan Bu Farah. Kan di tugas 1 kita kan disuruh mencari, membaca, dan mengorganisasikan bacaan minimal 10 referensi Pak. Di antaranya 5 artikel sama 5 buku pendukung penulisan proposal penelitian. Tadi saya ada baca apa namanya Pak, maksudnya ketentuannya kan ada 5 artikel itu minimal 5 tahun ke belakang ya Pak? Betul ya. Kalau misalnya buku harus 5 tahun ke belakang, nggak apa-apa Pak? Kalau buku tuh kan, terkadang buku itu kan itu dijadikan dasar untuk kalau kita mau mencari teorinya, kan, Bu Farah kan. Nah kalau buku, Pak. kalau saya tidak ada masalah dia. Mau apa, enggak ditentukan 5 tahun terakhir. Tetapi kalau artikel ilmiah atau artikel penelitian, sebaiknya 5 tahun, kan. Oke Pak. Terus Pak ada satu lagi Pak. Nanti pengumpulan tugasnya itu dalam bentuk Word atau PDF Pak? Mungkin sebaiknya PDF kali ya, di PDF kan saja. Supaya nanti memudahkan pada saat saya memeriksa juga kan. Biasanya sistem e-learning kita itu kan dia lebih support kalau misalnya kita pakainya PDF, Bapak Ibu. Terkadang saya mentor itu tidak perlu download kalau misalnya dia PDF. Jadi kalau kita buka langsung tampil dia. Jadi kalau saran saya di PDF kan saja. Baik Bapak, terima kasih Pak atas sarannya. Terima kasih Bu Farah. Oke, silakan Bapak Ibu. Kalau misalnya ada yang mau ditanyakan, tanyakan saja Bapak Ibu. Kalau mau praktek apa namanya untuk menyelesaikan tugasnya ya bisa Bapak Ibu gunakan AI itu kan. Mana ini ya? Aktivitas belajar. Coba kita lihat tugasnya ini. Membuat satu topik penelitian, mencari, membaca, merangkum, dan mencatat minimal 10 referensi yang terlibat dalam 5 tahun terakhir. 5 diantaranya artikel jurnal dan selebihnya buku atau rujukan lain yang valid. Membuat kerangka proposal. Nah ini yang sebenarnya agak panjang nih kan. Nah kalau Bapak Ibu kayak mencari, membaca, merangkum, dan mencatat, ini juga bisa pakai AI ini. Semuanya bisa pakai AI ini Bapak Ibu. Kan? Bisa Bapak Ibu gunakan nih untuk membuat AI. Yang penting tentukan dulu topik penelitiannya Bapak Ibu. Dan saran saya kalau misalnya Bapak Ibu mau menggunakan penelitian kuantitatif ya, atau Bapak Ibu mau cepat, saran saya kuantitatif saja Bapak Ibu. Ini saya langsung saja ya, saya kasih tahu saja Bapak Ibu.
Kalau Bapak Ibu mau cepat, saran saya gunakan kuantitatif. Kan? Gunakan saja kuantitatif Bapak Ibu. Kualitatif itu masih cukup membutuhkan waktu yang lama. Nah, dia wawancara kan? Wawancara, observasi, dokumentasi, waktunya cukup lama. Jadi saran saya gunakan saja kuantitatif. Yang judul-judul pengaruh-pengaruh saja tuh Bapak Ibu. Pengaruh ini terhadap ini terhadap ini. Itu kan kuesioner tuh, sebar kuesioner. Sebar saja kuesionernya. Tetapi kan kita kan sampai proposal saja Bapak Ibu. Tidak sampai ke hasil pembahasan dan hasil penelitian dan pembahasan. Jadi kita tidak perlu nanti sampai sebar kuesioner. Cukup sampai metode penelitiannya saja. Metodologi penelitian yang bab 3. Tapi kan nanti kemungkinan kalau tidak salah Bapak Ibu kan ada mata kuliah karil ya, karya tulis ilmiah kalau tidak salah ya. Kalau tidak salah. Nah itu kalau seperti itu saran saya gunakan penelitian kuantitatif. Coba ya kita di chat. Kalau menggunakan AI ini yang memudahkan kita lah sudah. Ini ya. Nah, Bapak Ibu, kalau misalnya Bapak Ibu gunakan seperti ini, kan kayak bantuan AI, itu kan dia kasihkan kayak gini kan, ada artikel jurnal atau referensi yang dia sampaikan. Nah, pastikan Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu dapat dari AI seperti ini, harus dipastikan keasliannya. Asli enggak artikelnya ini atau tidak, kan? Caranya tinggal di copy saja judulnya, Bapak Ibu, termasuk ke penulis-penulisnya. Baru Bapak Ibu masuk ke Google Scholar, terus cari. Pastikan dicari. Ada enggak? Nah, kalau misalnya dia tidak ada seperti ini kemungkinan artikelnya ini palsu nih Bapak Ibu. Terkadang itu salah satu kurangnya AI itu. Jadi harus tetap ya kita hapus, kita lihat judulnya saja. Ada enggak? Nah, enggak ada kan? Enggak muncul dia. Nah, berarti kalau seperti ini Bapak Ibu, yang tadi yang Mufida Wijajanta Dirgantari ini kemungkinan palsu. Coba kita lihat ini nih. Kadang dia kasih link juga. Vida, coba kok dia nggak muncul di Google Scholar nih. Oh ya ada. Kalau seperti ini ada, ya. Yang jelas kalau misalnya Bapak Ibu dapat dari, untungnya di sini dia tambahkan linknya nih Bapak Ibu, link dari artikelnya. Jadi bisa kita lihat asli atau enggak kan. Nah, yang agak sulit kalau misalnya dia kadang cuma nama dan judul, tidak ada linknya kan. Itu harus hati-hati Bapak Ibu ya. Kalau Bapak Ibu mau ambil, harus dipastikan dulu keahliannya. Keasliannya maksudnya. Asli enggak anunya nih, referensinya. Dan sampai Bapak Ibu langsung saja copy, oh ya sudah ada dari
AI dari ChatGPT, langsung Bapak Ibu copy masukkan di tugasnya nanti. Dia harus dipastikan dulu keasliannya. Ini rata-rata bagusnya ini ada sudah linknya nih masing-masing artikel. Nah, contohnya kalau buku Bapak Ibu. Nah, kayak begini kan. Buku ini kan dia tidak ada linknya nih. Tidak ada. Cuma judul saja dan penulis. Nah, kalau mau cari keasliannya, kalau ini kan sudah pasti lah, ini paling sering digunakan lah kan, Kotler dan Keller ini untuk manajemen pemasaran. Ya, saya rasa pasti ada bukunya ini. Nah, kalau misalnya seperti ini, Ciptono dan Chandra, pemasaran strategi. Dan ada enggak betul bukunya ini kan? Silakan cari juga di Google Scholar. Kalau di Google Scholar ada enggak? Misalnya kan, nah ini ya, ada dia kan, tahun 2020 tapi Ciptono dan Chandra 2020 pemasaran strategik. Berarti ada aja, betul-betul ada buku dengan judul seperti itu, judul dan penulis seperti itu. Kalaupun misalnya Bapak Ibu tidak dapat di oh bukan dia nih, Google Scholar, itu bisa Bapak Ibu cari di Google kayak tadi nih kan, di Google nih. Silakan kalau di sini untuk mencari ada atau tidak enggak bukunya itu. Referensi yang disampaikan, yang diberikan oleh AI ini, ChatGPT. Jadi harus di cross check kembali ya, Bapak Ibu. Oke, Bapak Ibu, silakan dilanjutkan kembali aktivitasnya karena kita masih jam 9.16. Nanti kalau misalnya Bapak Ibu mau bertanya, silakan bertanya langsung atau melalui kolom chat. Ya, Bapak Ibu ya.